Ma'asirul muslimin wal zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya fil khabaril ma'sur anin nabiyil maskur. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza sa'ila al-khatibu 'ala mimbar fala yatakallamu an akhadhu wa man yatakallamu. Faqala wa man lawa fala jum'atala ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah." Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil imani wal islam wa huma ajallun ni'ami 'alal anam wa bizalika amruhum bi sukrihil haqqal qiyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul 'allam dzul jalali wal ikram wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi arsalani bidinis salam wa syari'atil islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil maqam wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsani ila yaumil qiyam. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullah ta'ala bi'an tamtasilu awamiruhu wa tajtanibu nawahih faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Untuk mengimplikasikan dan serta untuk mengaplikasikan beragam nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang telah Ia curahkan kepada kita, yang telah Ia limpahkan kepada kita selaku hambanya, marilah sejenak kita mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita dengan menyebutkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Hal tersebut amatlah relevan yang termaktub di dalam kitab Nasaihul Ibad, buah pena seorang ulama yang terkemuka yang bernama Al-Imam Ahmad ibn Hajar al-Asqalani. Beliau berkata, syukru ijarul adha bimardatillah. Syukur adalah menggunakan badan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mulut kita yang mengucapkan, hati kita yang kita yakinkan, dan serta amal yang kita lakukan untuk apa? Li ibadatillah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga diterangkan oleh ulama kita Indonesia yang tidak juga kalah terkemukanya. Beliau berasal dari Banten yang bernama Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Beliau berkata, hakikatu syukru i'tiraf bi nikmatil mun'im ma'a tarzimi. Hakikat syukur yang sebenarnya adalah meyakinkan di dalam hati bahwa seluruh nikmat hanya datang dari Allah dan diiringi dengan mengagungkannya. Marilah kita berselawat kepada Nabi yang mengagung-agungkan kita, Nabi yang membangga-banggakan kita di depan para sahabat-sahabatnya, yakni baginda besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya sejak sekarang sampai akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Saat ini keimanan kita berhadapan dengan beragam ujian dan cobaan. Musuh-musuh Islam sangat gencar menjalankan program-program mereka untuk meruntuhkan dan menghancurkan keimanan kita. Telah kita saksikan fakta di lapangan. Ketiga, marilah sejenak kalian menyimak beberapa langkah cara membendung dan membentengi keimanan kita. Pertama, para ulama dan para tokoh-tokoh agama yang istiqomah menjalankan
mengajak pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yawarisu dinaron wala dirhaman, innama warasul ilmah. Faman ahazahu ahaza bijazin wafir." Para ulama adalah sebagai pewaris nabi dan rasul. Para nabi dan rasul tidak mewariskan harta, benda dan materi. Akan tetapi para rasul mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka ia telah mengambil bagian keuntungan yang besar. Marilah kita renungkan dan perhatikan pesan baginda Rasulullah SAW ini. Bagaimana para ulama bisa menjadi benteng keimanan kita? Ketika baginda Rasulullah SAW masih hidup, para ulama senantiasa mendekatkan diri kepada baginda Rasul. Mereka bertanya, memohon doa, dan duduk bersama baginda Rasulullah SAW demi membentengi keimanan mereka. Setelah baginda Rasulullah berpindah ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, mereka kembali kepada para ulama, karena para ulama adalah sebagai penerus, pewaris baginda Rasulullah SAW. Benteng keimanan yang kedua adalah masjid, karena masjid adalah simbol benteng keimanan kita. Dengan jelas Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam firman-Nya, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wa yaumil akhir." Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Baginda Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadisnya, "Iza ra'aitumur rajulah mulazimal masjid fashidu lahu bil iman." Apabila kalian melihat seseorang yang melazimi masjid, maka saksikanlah ia dengan keimanan. Memakmurkan di sini dalam arti menghadiri kegiatan-kegiatan masjid seperti sholat 5 waktu berjamaah, majelis-majelis taklim, dan acara besar keagamaan seperti Maulid dan Kisahnya baginda Rasulullah SAW. Dengan seringnya kita ke masjid, ikatan kita kepada Allah bertambah kuat, ibadah kita bertambah mantap, kecintaan kita kepada agama semakin tumbuh, serta keimanan kita semakin tebal, kuat, dan kokoh. Selain itu, masjid adalah tempat menunai dan memetik pahala dan ganjaran yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Benteng keimanan yang ketiga adalah majelis-majelis taklim dan sekolah-sekolah agama, di mana di sana iman kita diperbaiki, ibadah kita disemangati, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah SAW dikuatkan, serta tali silaturahmi dan persaudaraan Islam kita teguhkan. Telah kita saksikan fakta di lapangan betapa musuh-musuh kita berupa setan dari golongan manusia dan jin sangatlah gencar mengajak menuju kesesatan dan kemaksiatan. Mereka mengajak kesesatan dan mereka melindungi kesesatan dan kemaksiatan itu dengan berbagai cara, alasan, dan propaganda. Baginda Rasulullah SAW juga mensifati majelis-majelis taklim dan sekolah-sekolah agama itu seperti Raudatul Jannah, yakni taman-taman surga. Mana mungkin sebuah taman surga akan dimasuki oleh musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala? Maka pantaslah bagi orang yang mampu menghadiri dan duduk dengan khidmat di majelis taklim dan zikir tersebut adalah hamba-hamba pilihan, hamba-hamba yang dijaga dan hamba-hamba yang dijanjikan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama besar bernama Ka'ab al-Ahbar pernah berkata, seandainya seseorang mengetahui keutamaan dan rahasia-rahasia di majelis taklim dan zikir tersebut, niscaya seseorang akan berkelahi memperebutkan tempat untuk hadir. Pemilik kerajaan akan meninggalkan kerajaannya, pemilik usaha akan meninggalkan usahanya demi menghadiri majelis taklim dan zikir tersebut. Mungkin hanya inilah yang dapat saya Al-Fakir sampaikan. Kalau ada kata yang salah Al-Fakir mohon maaf. Kalau ada kata yang benar itu datangnya dari Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Barakallahu li wa lakum fil ayati was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min dzikri wal hikmah wa taqabbalani wa minkum tilawatahuma innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa atim wa an'im wa taqaddam wa barik kama kana zaini barik wa sallim wa barik sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahi hamdan kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'du, faya ikhwatal iman wal islam, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarukum bi amrin bada'a bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsihi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minun. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla 'alayya salatan wahidatan sallallahu biha 'alaihi asran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqq wa kanu bihi ya'dilun. Sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa sairi ashabi nabika ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Rabbi fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurbah wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurukum wazkuru ni'amin yazidkum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar.